Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara an-nasa bil hajji man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan, tentu kita semuanya merasakan kesedihan, kita semuanya merasakan kerinduan, bahkan kegelisahan, khususnya di bulan Zulhijjah pada tahun ini, karena kita semua atau kebanyakan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak dapat melaksanakan atau menunaikan ibadah haji yang mungkin sebelumnya sudah dijadwalkan tahun ini. Tidak salah kita bersedih, tidak salah kita merasa resah, rindu. Tetapi jangan sampai kesedihan kita ini justru menghilangkan hal-hal yang jauh lebih penting daripada pesan dari ibadah haji itu. Kita semua paham, kita semua tahu bahwa semua jenis ibadah, baik yang bersifat muamalah, sosial, lebih-lebih yang bersifat ibadah ritual, itu mengandung dua unsur, yakni unsur lahiriah dan unsur batiniyah. Semua jenis ibadah memiliki aspek lahiriah dan aspek batiniyah atau aspek ruh. Semua ibadah punya ruh dan punya jasad. Dan tahun kali ini kita tidak bisa menunaikan ibadah haji. Yang tidak bisa kita tunaikan adalah jasad dari ibadah haji. Adapun roh dari ibadah haji itu, adapun makna batin daripada ibadah haji itu, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghijab, yang bisa menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna? Apa roh? Apakah unsur batinnya daripada ibadah haji? Tidak lain dan tidak bukan adalah menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sebenarnya makna dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah hanya Ka'bah di Mekah atau Baitul Haram itu satu-satunya rumah Allah? Apakah tidak ada makna lain daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kalau Baitullah, Ka'bah Al-Haram adalah pusatnya di dunia ini, pusatnya seluruh umat manusia untuk menghadap Tuhannya, atau pusatnya kaum muslimin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, maka ketahuilah bahwa di dalam diri kita ini juga ada tanda kutip ya, ada Baitullah, ada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi poros perjumpaan, pusat pertemuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Itulah pusatnya manusia, itulah roh manusia. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh Allah nisbatkan kepada dirinya, ruhku. Ini berarti bukan sembarang ruh, tapi ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pusat, inilah sentral pertemuan
penyambungan, connection antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya yang bernama manusia. Begitupun Ka'bah. Ka'bah Allah Subhanahu wa taala nisbatkan kepada dirinya. Baitullah, rumahnya Allah. Maka saat ini ketika kita tidak mampu mendatangi rumah Allah yang lahiriah itu, yang tampak oleh mata, marilah kita berlari, marilah kita bersegera untuk berbondong-bondong, untuk mengintip, untuk datang menemui rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Ya, ini pusatnya manusia, qalbunya qalbu, intinya inti manusia, rahasianya rahasia manusia. Itulah ruhnya manusia, yang ketika manusia mampu menembus lapisan-lapisan qalbu, lapisan-lapisan nafsu, lalu lapisan-lapisan roh, maka dia akan menemukan alam, menemukan singgasana, menemukan khazanah keilahian di dalam dirinya. Itulah mengapa ketika kita merenung, hati kita akan tenang. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang merenung itu mampu menembus lapisan-lapisan batinnya sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita merenung, kita lebih mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kita bisa bertemu dengan Allah di dalam ruh kita, di dalam batin kita, qalbu kita, batin kita yang paling dalam. Maka ini adalah pusatnya manusia. Sedangkan Ka'bah di Mekah adalah pusatnya perputaran manusia di dunia ini. Orang yang menunaikan ibadah tawaf atau ibadah haji berputar-putar mengelilingi Ka'bah, itu punya makna dan simbol bahwa dalam kehidupan dunia ini kemanapun kita berputar, kita tidak boleh jauh-jauh dari pusat, kita tidak boleh jauh dari Ka'bah, harus mutar mengitarinya. Begitupun batin kita, kita tidak boleh terlalu jauh meninggalkan batin kita, karena batin kita sesungguhnya, roh kita sesungguhnya selalu menjerit, selalu memanggil-manggil kita untuk selalu menengok ke dalam. Marilah kita berhaji ke dalam diri kita dengan menembus lapisan-lapisan batin kita untuk berjumpa, merasakan lezatnya perjumpaan dan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bukan berarti haji lahiriah itu tidak penting. Oh, sangat penting haji lahiriah ke Baitullah. Itu sangat penting. Sekali lagi, ibadah mengandung dua unsur, unsur lahir dan unsur batin. Dua-duanya penting dan dua-duanya harus kita tunaikan. Namun karena kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk datang kepada rumah Allah Subhanahu wa taala di Mekah, maka mari kita menengok rumah Allah Subhanahu wa taala di dalam batin kita. Juga masjid-masjid di sekitar tempat kita masing-masing juga adalah rumah Allah, yang di sana kita bisa menemuinya dan kita bisa berduaan dan berzikir kepadanya, bermesraan dengannya dan merasakan lezatnya berzikir kepadanya. Memang kita perlu memahami makna-makna atau simbol-simbol batin di setiap ibadah-ibadah lahiriah, termasuk maqam Ibrahim yang ada di dalam Masjidil Haram. Para ulama-ulama tasawuf menafsirkan maqam Ibrahim itu adalah makna spiritual. Jadi semua ibadah, semua simbol dalam Islam itu mengandung makna spiritual. Makna spiritual maqam Ibrahim adalah maqam atau pencapaian derajat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa maqam Ibrahim? Al-khullah, kecintaan. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencapai maqamnya Ibrahim adalah orang yang mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, marilah kita memaknai ibadah haji ini dengan mendatangi
menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya yang manapun, lebih-lebih rumahnya yang ada di dalam batin kita. Semoga di bulan Zulhijjah tahun ini kita benar-benar menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumahnya yang sesungguhnya, dan semoga kita semakin bisa akrab, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjadi hambanya yang setia, hambanya yang sejati, yang selalu patuh dan mencintainya hingga hari akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.